warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara semuanya, untuk kali ini saya ingin menjelaskan tentang kelanjutan di dalam setelah bisa membuat tempe. Insya Allah dengan teori ataupun praktek-praktek yang saya tampilkan di YouTube itu, apabila saudara mengikuti insya Allah akan terbukti berhasil jadi terus. Namun setelah bisa membuat tempe dengan mengikuti praktek saya di situ, itu insya Allah dijamin jadi. Namun kan untuk pemahaman bagaimana ketika tempe itu enggak jadi, bagaimana ketika tempe itu rusak, bagaimana ketika tempe itu asam, bagaimana ketika itu tempe muda, bagaimana ketika tempe itu rasanya pahit. Nah, itu nanti akan menjumpai hal yang seperti itu. Nah, insya Allah dengan para saudara ini benar-benar memahami ataupun menjiwai akan ketemu dengan sendirinya. Kok bisanya seperti ini, asam apa sebabnya? Nanti ketemu, karena ini ilmu pemahaman, Pak Ustaz. Nanti akan seperti itu. Nggak usah kok tempe rusak kenapa? Nah, itu kalau ingin berhasil harus benar-benar difahami. Karena perjalanan saya dulu juga seperti itu, Mas Saudara. Tempe kok bisa asam, bagaimana kita telusuri, ternyata asam itu banyak penyebabnya. Dari merebusnya kurang matang. Kenapa merebusnya kurang matang kok bisa jadi asam? Karena kalau merebusnya kurang matang itu akan jadinya itu lambat tempenya itu. Otomatis harus membutuhkan ragi yang banyak. Bisa seperti itu, apalagi bikinnya kok telat. Nah, itu tempe kurang matang itu dampaknya seperti itu. Kalau kita nggak benar-benar jeli tempe kurang matang emang kalau kitanya bisa bikinnya itu konsekuen bagus, tempenya itu bisa gurih dan kenyal gitu. Tapi dampaknya banyak kalau kitanya nggak teliti, bisa asem. Karena perawatan di dalam membuat tempe itu benar-benar kusuk. Kenapa? Kadang orang menebaknya khususnya para tukang tempe rusak ini orangnya lagi nggak bener ini, mungkin selingkuh gitu, biasanya begitu mungkin main judi dan lain sebagainya. Kenapa dikaitkan dengan seperti itu? Karena kalau orang itu mempunyai problem yang lain, otomatis di dalam memperhatikan bagaimana perkembangan tempe itu tidak fokus. Aturan tempe dibalik nggak dibalik, aturan tempe itu sudah harus dicetak ditunda, kan banyak kesalahan-kesalahannya seperti itu. Nah, sehingga menyebabkan tempe itu rusak. Itu tentang tempe asam Itu bisa juga dari nyocoinnya kurang nembus gitu nyocoin plastiknya itu tidak nembus, itu juga nanti akan asam. Dan juga di selain nyocoinnya nggak nembus, ketika bikin tempe masih kocor-kocor, belum tuntas, karena menirisinya itu lubangnya itu
nggak dikontrol, mampet lagi, sehingga ketika dibikin masih berair, maksudnya airnya itu kucur-kucur gitu ya. Kalau cuman basah doang sih nggak apa-apa. Itu seperti itu. Yang bikin kesalnya lagi para saudara, ketika tempe itu bagus ya, di kita bagus para saudara, di kita itu bagus, ketika di pembeli, di konsumen itu protes, bang tempenya kok asem nih bang. Nah kadang kalau saya tak kontrol, ibu kemarin beli tempe itu posisinya bagaimana, masih di kantong bayi ya bu ya. Iya bang, ya bener asem, tempe itu harus tahu perawatannya bu. Nah terus harusnya bagaimana bang, jangan dikantongin, nanti ketika nyampe rumah langsung dibuka, taruh meja apa bagaimana gitu. Kenapa di tukang sayur itu tempenya asem ya begitu, kelamaan di kantong. Di samping kelamaan di kantong, tempenya di situ rapet jadi satu. Bagaimana nggak asem? Otomatis kan panas. Dan dengan panasnya itu membuat keringat, akhirnya asem. Kayak orang kalau pakai kaos keringetan gimana sih? Nggak dibuka kaosnya, ya asemnya ya luar biasa. Kayak gitu kan. Karena tempe itu mengandung oksigen. Jadi jamurnya itu berkembang terus. Jadi butuh perawatan, bagaimana caranya menghadapi tempe seperti ini. Pusing saudara. Bagaimana ketika tempe itu nggak jadi. Nah ini yang suka kadang membuat tukang tempe rugi di situ saudara. Tempenya itu nggak jadi, padahal cara kerjanya seperti biasanya, tapi kok nggak jadi. Nah, itu biasanya kesalahan dari ragi, pas pergantian ragi ya, itu kebanyakan di situ. Kadang kita juga ngalami para saudara, beli ragi itu satu kantong bagus, ternyata giliran dibikin keberapa kalinya ya jelek. Nah perasaan saya kan kemarin bagus saja, akhirnya tak bikin terus jelek terus, akhirnya tempenya nggak jadi berapa kali kan rugi. Seandainya sekali adonan 60 ataupun 1 kintal kali 3 ya ketahuan. Nah itu fatalnya tukang tempe kadang sampai seperti itu. Nah para saudara-saudara yang pengrajin tempe, kalau beli ragi dicoba dulu, nggak usah malas, dicoba dulu. Kalau udah itu bagus baru kita pakai. Emang sih seperti itu, tapi kadang kita ini ya untuk nyoba itu malas, udah bagus saja, ternyata hasilnya seperti itu. Nah kemarin saya mempraktekkan di situ bagaimana cara mendapatkan ragi ya, yaitu dari tempe itu sendiri. Insya Allah kalau tempenya itu bagus, nanti hasilnya bagus para saudara. Tapi dengan syarat harus dijemur sampai kering ya. Kemarin saya uji coba itu emang sih nggak kering, tapi alhamdulillah bagus. Tapi untuk menjaga supaya bagus terus, dijemur dulu sampai kering, walaupun itu hitam nanti hasilnya putih para saudara. Gitu. Kadang itu saya memakai kalau pas kehabisan ragi, lupa beli ragi kan, gitu. Ada itu saya konsumsi seperti itu. Kemarin kan saya tampilkan seperti itu. Nah itu kebanyakan tempe nggak jadi, pertama dari ragi, kedua karena tempe ini waktu mau bikinnya plastiknya lupa dilobang-lobangin. Saya juga pengalaman seperti itu, nggak jadi, cuman keringet doang gede-gede gitu.
Nah kalau keringet gede-gede ini ya itu udah pasti kalau misalnya pakai ragi itu raginya udah jelek pasti kalau cuman kalau lomba-lombanya biasanya ya nggak keringet nggak apa, cuman masih utuh itu nggak ada jamurnya. Ketika dibongkar dikasih ragi lagi nggak jadi, udah fatal, itu udah jelas fatal. Pernah saya ngalamin seperti itu, lupa karena saking sibuknya, mungkin banyak kesibukan yang lain. Nah seperti itu. Nah, terus nggak jadi, biasanya ngerendamnya kurang maksimal, mungkin karena keburu-buru ya, baru berapa jam. Kalau saya yang minimal 8 jam itu sebenarnya kurang pas kalau maksimalnya itu ya sehari itu ya di atas 12 jam. Insya Allah kalau 12 jam udah maksimal itu. Seperti itu. Nah, terjadinya bagaimana saudara ketika kita ngerjainnya itu kok rendemannya baru berapa jam ya, di bawah 10 jam. Itu nanti akan terjadinya itu tempenya panas dan keringetnya bisa gede-gede, walaupun itu raginya bagus saudara. Nah, untuk mengatasinya langsung dikeluarkan, jangan di dalam. Kalau di dalam itu nanti nambah kepanasan, dan itu tempenya juga nggak kuat buat 2 hari, paling halnya langsung dipakai. Itu dampak-dampak dari pekerjaan yang terburu-buru seperti itu. Itu tempe apa itu tadi, tempe nggak jadi. Nah kalau tempe pahit mah kebanyakan tempenya itu raginya terlalu tua. Raginya terlalu tua maksudnya jadinya tempe terlalu tua, karena memengkirakan raginya itu kebanyakan ngasih raginya itu tadinya, jadi tempenya ketuaan. Itu sulit juga loh para saudara untuk mengira-ngira tempe supaya standar seperti ini. Kalau pengen tempenya standar bagus, ngerjainnya harus tepat waktu, jadi nggak kacau kalau tepat waktu. Paling pusingnya kalau pas pergantian cuaca doang itu, karena ragi itu nggak bisa dicoba kayak garam nih kurang asin, nih kalau segini udah pas, nggak bisa seperti itu. Jadi memperkiraannya itu dari penjiwaan kita, keseringannya bagaimana, ini kalau ini kira-kira bagaimana. Itu nanti insya Allah kalau para saudara menekuni ya akan ketemu semuanya dengan sendirinya. Jadi kita di situ hanya mengasih tahu cara prakteknya seperti itu, nanti difahami sendiri kelanjutannya. Kalau kiranya nggak nemu ya nanya, nggak apa-apa, kita terbuka di situ kan, bisa komen saudara ya. Hanya ini saja ya para saudara yang bisa saya sampaikan. Semoga semuanya diparingi sehat, diparingi rezeki yang banyak, diparingi rezeki yang banyak dan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.